Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, salah satu hal yang ingin dilatihkan oleh Allah, ingin dididikkan oleh Allah kepada kita selama bulan Ramadan ini, wabil khusus terkait ibadah saum, adalah kejujuran. Karena ibadah saum ini ibadah yang tidak ada yang tahu apakah orang itu sedang saum atau tidak kecuali Allah dan pelakunya. Orang kalau sholat kelihatan ada gerakan sholatnya. Orang kalau bayar zakat ketahuan ada hubungan transaksi akad muamalah antara muzaki dengan amil atau muzaki dengan mustahik. Ada aktivitas yang bisa dilihat gitu maksudnya. Haji umroh apalagi, itu ibadah yang notabene seluruhnya adalah ibadah fisik, menuntut adanya ibadah fisik. Jadi singkat kata singkat cerita semua terlihat gitu. Tapi kalau untuk saum, orang bisa saja mengatakan saya saum padahal dia nggak saum. Orang bisa saja ketika di siang hari di bulan Ramadan kepergok temennya lagi makan dan minum itu loh, itu ditegur sama temannya, loh kamu nggak puasa? Apa jawabannya? Astagfirullah, lupa saya. Masih bisa begitu. Nah, karena memang ibadah ini, saya ulang, betul-betul menuntut adanya apa? Kejujuran. Di depan kita itu sudah ada makanan yang halalan thayyiban lah gampangannya. Tapi maghrib kurang 1 menit itu, kita tetap nggak berani memakannya. Padahal nggak ada siapa-siapa kecuali Allah sama kita saja. Padahal depan itu makanan halal dan thayyib, kita tinggal makan saja. Maghrib kurang 1 menit ya nggak berani makan gitu ya. Padahal tidak ada siapapun kecuali siapa? Allah sama kita saja. Harapannya sederhana saja. Mudah-mudahan ke depannya kita semua, tidak hanya jenengan tapi juga saya, kita semua ini betul-betul terlatih menjadi pribadi yang jujur. Karena seorang muslim itu dia harus jujur yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang muslim itu yang pertama dia harus jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15 diantaranya. Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu-ragu maka dibuktikan dengan jihad, dengan berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita ini kan telah bersyahadat. Syahadat itu asyhadu, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah. Maka ketika kita berjanji itu, sudahkah kita menepati janji dalam sumpah kita bahwa tidak ada sesembahan yang hak atau tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah karena selain Allah bukan Tuhan. Dan sudahkah kita bisa menepati janji akan syahadat kita bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Maka di antara bentuk kejujuran itu adalah kita harus mau membuktikan dengan menyediakan daripada sebagian waktu kita, daripada sebagian tenaga kita, daripada sebagian potensi diri kita untuk digunakan berjuang di jalan Allah. Dan kita gunakan pula daripada sebagian harta kita itu untuk berjuang di jalan Allah. Kalau bahasa sederhananya, kalau saat ini
di dalam diri kita, waktu kita, potensi kita, sebagian dari kemampuan diri kita, atau bahkan diri kita sendiri ini sudah terlibat dalam perjuangan jalan Allah seperti menjadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, dan kemudian ditambah lagi pada sebagian harta kita sudah kita agendakan pada sebagian untuk fisabilillah, untuk masjid, musola, majelis taklim, pesantren, rumah yatim, dan lain sebagainya, fuqara masakin. Maka kalau sudah ada semua itu, ada keterlibatan dari diri kita untuk berjuang di jalan Allah, ada keterlibatan dari sebagian harta kita untuk berjuang di jalan Allah, maka bersyukurlah pada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang jujur dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri ini dirujuk kepada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, di mana ada seorang sahabat Nabi namanya Ammar ibn Yasir radhiyallahu an. Beliau ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah, satu dari 10 sahabat Nabi yang dinyatakan masuk surga semasa hidupnya. Beliau mengatakan, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsih, sanggup berlaku tengah, adil, jujur pada diri sendiri. Itu yang pertama. Jujur pada diri sendiri ini bisa dibuktikan dengan berani berkata, maaf saya salah, insya Allah saya akan perbaiki, insya Allah saya akan bertanggung jawab. Itu dalam pandangan Islam lebih terhormat daripada kemudian salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan, ngomongnya apa? Enggak kok, kita berbuat kebaikan. Kata Allah, ketahuilah sungguhnya mereka itu adalah orang yang berbuat kerusakan tapi nggak ngerasa salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang model seperti ini iblis seweneng banget. Bukan cuma seneng, seweneng iblis sama model orang seperti ini. Salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa apa? Benar. Kenapa kok seneng? Karena model orang seperti ini sulid, pakai dal ya, sulid, diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Orang yang jujur pada diri sendiri tidak malu berkata, maaf saya salah, maaf saya belum tahu, insya Allah saya mau belajar lagi. Maaf saya belum tahu, saya mau belajar lagi. Itu lebih terhormat dalam pandangan Islam daripada dia nggak tahu terus sok tahu gitu. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang-orang itu beriman, apa jawabannya? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, mereka itu yang bodoh, tapi nggak tahu kalau dirinya itu bodoh. Jadi bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Jadi goblok gak rumangsa goblok, rumangsane pinter. Itu kalau Ibnu Taimiyah membahasakan orang seperti ini dengan istilah jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya. Wis goblok gak rumangsa goblok, rumangsane apa? Pinter. Kalau sok tahu dalam masalah masak memasak, paling yo bantet lah kalau bikin roti itu. Atau mau bikin rawon jadinya semur itu sih enak itu. Sok tahu dalam masalah elektro paling konslet lah. Tapi kalau sok tahu dalam masalah agama, itu yang dikhawatirkan itu seperti yang Nabi sabdakan dalam hadis Sahih Muslim itu, kamakal. Nanti itu akan orang mengangkat pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang bodoh, sehingga mereka meminta fatwa kepada pemimpinnya itu, dan pemimpinnya itu memberikan fatwa berdasarkan pada kebodohannya, sehingga mereka itu sesat, menyesatkan, dolun mudillun dallu wa adallu. Jadi kalau sok tahu dalam masalah agama itu bisa sesat, menyesatkan itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya kita ini tidak boleh malu berkata, maaf saya belum tahu,
nanti saya mau belajar lagi. Oh, itu lebih terhormat daripada apa tadi? Nggak tahu terus sok tahu. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Yang kedua kata Ammar bin Yasir, wa badlu salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Kan ada 3 tadi kesempurnaan iman kata Ammar bin Yasir. Yang kedua, menebar salam ke seluruh alam. Menebar salam ke seluruh alam ini kalau secara harfiah maknanya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu namanya menebar salam secara harfiah. Tapi lebih dalam dari itu makna hadis ini adalah seorang muslim itu dimanapun dia berada, idealnya dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu seorang muslim. Kalau bahasa hadisnya dalam Sahih Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang baik adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi saya ulang, idealnya seorang muslim itu dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Dan yang ketiga, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu adalah dengan wal infaqu minal iqtar, berderma di saat sangat membutuhkan. Kalau saya baca di syarahnya itu wal infaqu minal iftiqar, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi kalau kita ngeluarin zakat mal, beda sama zakatul fitri. Kalau zakatul fitri itu memang untuk konsumtif. Tapi kalau untuk zakat mal, infak sodakoh dalam skala yang besar ya, itu kalau dibagi secara BLT itu bantuan langsung telas gitu, itu belum menyempurnakan iman. Ya harusnya atau idealnya lah, pada sebagian itu harus ada yang didistribusikan secara produktif dan atau solutif. Kalau jenengan zakatnya besar, oke lah, tidak apa-apa. Pada sebagian konsumtif, biar banyak orang bisa merasakan. Tapi pada sebagiannya harusnya ada agenda yang sifatnya produktif dan atau solutif. Atau masjid ini kalau ada badan amil zakatnya itu, tapi harusnya ada sebagiannya itu yang didistribusikan secara produktif dan atau solutif. Produktif dalam arti seperti beasiswa sekolah, modal usaha, pelunasan hutang misalnya, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya muzaki yang nitip zakat ke masjid ini, itu imannya disempurnakan oleh Allah. Karena termasuk salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman tadi itu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, jujur pada sesama. Jadi kita dilatih untuk berlaku jujur pada sesama. Nah ini seorang muslim harus jujur pada sesama berdasarkan sebuah hadis. Salah satunya sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur, Allah berkahi transaksinya. Kalau keduanya berdusta dan menutup-nutupi, Allah akan hilangkan keberkahannya. Na'udzubillah, kalau hilangnya berkah berarti hilangnya kebaikan. Kalau kebaikannya hilang, banyak pun yang kita peroleh, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat harta itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan sampai kita curang dalam bertransaksi dengan sesama. Jadi harus, kalau ada teman nawar ngomongnya apa? Ini modalnya aja belum dapat, padahal dapat. Nah, mending kalau kita memang belum boleh, maaf belum bisa Bu, berapa sih modalnya? Rahasia. Jadi daripada bohong, itu seperti itu. Atau pembeli juga jangan bohong. Baru sekali beli teriak-teriak, mas langganan mas biar murah.
Padahal kalau mau ya apa adanya aja. Mas, ini baru beli, insya Allah kalau cocok, insya Allah langganan gitu. Nah, atau nawar tidak boleh, ngomongnya apa? Tadi sana nawar boleh, masa sini nggak boleh, padahal belum nawar padahal itu. Jadi takutnya nggak barokah gitu aja sih, takutnya nggak barokah. Termasuk yang nggak jujur itu adalah kalau gajian maunya penuh, kerjanya asal-asalan itu. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.